Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempat hadir di hari ini. Nah, di hari ini biasanya kalau pertemuan tiap hari Jumat, saya bakal lebihin waktunya. Cuman untuk kali ini mungkin saya nggak lebihin waktunya. Dalam artian kita bakal pas tank jam 9 ya. Biasanya saya bakal lebihin biar kekejar materi, tapi it's okay karena nanti kita masih banyak pertemuan dan sebagainya. Jadi di hari ini tuh saya nggak bakal buru-buru banget. At least teman-teman paham. Jadi bukan banyaknya materi yang saya kasih, tapi banyaknya yang teman-teman paham gitu. Jadi nanti saya izin nggak saya lebihin waktunya. Jadi pas 21.00. Kan kalau kemarin saya mulai lebih cepat biar kita kekejar waktunya. Sekarang kita pas banget 20 ke 21. Nah, oke, pertama buka dulu file latihan 1. Nah, tapi gini teman-teman, latihan 1 nomor 3, sebelum teman-teman copy paste data yang ini, saya mau kasih tahu cara input yang oke. Gini, biasanya nggak siapapun ini, baik itu dia biasanya kalau orang baru belajar banget Excel ya, baru banget belajar Excel atau baru banget pakai Excel, teman-teman, dia ini, kalau misalkan input rupiah, ya siapapun ini, mau dia mahasiswa, mau dia anak sekolahan yang baru lulus, mau dia, eee, orang yang kantoran dan sebagainya, dia input-nya salahnya di sini, teman-teman. Lihat ya, salah input-nya di sebenarnya bukan salah input, tapi kurang tepat. Nah, kurang tepat ini bisa menyebabkan teman-teman, apa ya, kurang tepat ini bisa menyebabkan teman-teman itu nggak kehitung datanya. Jadi gini, teman-teman, misal saya mau input-nya 200.000, 80 juta, 10 juta. Nah, lihat ya, Rp 200.000, terus Rp 80 juta. Biasanya kalau baru banget pakai Excel, itu dia bakal kayak gini, teman-teman, ya, 10 juta. Nah, ini nggak tepat, teman-teman, nggak tepat gimana, oke, gini, lihat ya, perhatikan dulu, saya. Nah, lihat, misalkan saya jumlahkan total keuntungan. Oke, saya kasih tahu rumus-rumusnya dulu. Jadi gini, teman-teman, buat totalin keuntungan, saya kasih tahu di sini ya, di bawah. Total keuntungan, total ya, totalin apapun, itu pakainya sum. Buat mencari nilai maksimum, itu pakainya max. Buat mencari nilai minimum, minimum, itu pakainya min. Rata-rata, itu pakainya average. Oke, cukup sampai sini dulu di file latihan 1 dan sebagainya. Kita belum ke count dan sebagainya. Nah, oke, total itu pakai sum. Berarti kan gini, teman-teman, ini sekalian kita belajar cara pakai rumus ya. Oke, sama dengan sum, klik tab ya, biar cepet ya. Nah, ini teman-teman yang dijumlahin yang mana? Ya, di blok aja nih. Dari B2 sampai D2. Kemarin teman-teman yang ikut Excel lengkap saya udah ajarin ya cara baca selnya gimana. Oke, saya kasih tips lagi cara cepat ketiknya kalau misalkan kita nggak perlu ngeblok-ngeblok. Oke, ini bisa sampai 1000-an kok. Misalkan Kak, gimana kalau misalkan saya harus ngeblok dari sini misalkan B2 sampai D1000 atau misalkan sampai Z1000 gitu. Nah, itu gimana? Ya, itu nanti ada caranya. Nah, lihat ya. Jadi caranya gini, teman-teman. Oke, saya izin buka pen dulu. Oke, saya buka pen dulu. Nah, inputan di Excel, oke, oke, pennya udah kebuka. Nah, ini B2 sampai D2. Sebenarnya kita bisa baca lebih lanjut gimana Excel itu inputannya terbentuk. Jadi gini, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Lihat ya. Di sini kan ada B2 sampai D2. Jadi teman-teman boleh kayak gini ya. Teman-teman boleh kayak gini. Oke, ini pennya nggak bisa diklik. Tunggu ya. Kita klik pennya. Oke, pennya nggak bisa diklik. Sorry. Oke, berarti saya izin pakai smooth draw aja. Saya ganti ini ya, pennya nggak bisa diklik. Nah, kalau teman-teman ketemu kayak gini, oke, saya jelasin di kolom komen dulu deh, biar teman-teman nggak kelamaan nunggunya. Jadi misalkan B2 sampai D2. Ini teman-teman, lihat ya, titik 2 di sini dibacanya sampai. Dibaca sampai. Oke, dibacanya sampai. Oke, jangan yang komen dulu, dibacanya sampai.
Jadi titik 2 tuh mewakilin sampai. Kayak misalkan gini teman-teman, misalkan saya bilang Jakarta sampai Bandung. Contoh aja ya, ini cuman jokes aja. Nah, saya bisa aja tulisnya kayak gini kalau di Excel. Oke, bisa dipahamin? Jadi kalau teman-teman pengen ngeblok dari B2 sampai D2, teman-teman ngeblok gini aja. Kak, saya mau ngeblok dari B2 sampai B100. Nah, tulis aja gini di rumusnya. Otomatis dia ke input. Paham sampai sini maksudnya? Jadi sebenarnya saya pengen coret yang titik 2-nya itu, teman-teman. Oke, aman nggak kira-kira sampai sini? Ini saya coba silang. Oke, jadi kalau misalkan saya ini kan, kalau saya detailkan di sini, oke, saya detailkan di sini. Nih, saya detailkan di sini. Nah, lihat ya. Saya detailkan di sini. Jadi gini, teman-teman. Titik 2 ini tuh wakili artinya tuh sampai. Ini tuh artinya sampai. Sampai ya. Jadi misalkan teman-teman misalkan JKT Bandung, tulisnya gini. Nah, boleh nih kalau dalam versi Excel JKT Bandung, kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngeblok capek-capek gitu ya. Oke, aman Kak? Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Selain dari Kak Kiki dan Kak Sarah, aman ya? Oke, baik, aman, bagus. Oke, itu cara inputan rumusnya. Jadi cara cepatnya gini, Kak, biasa gini tanyanya, Kak, cara cepat biar saya nggak ngeblok sampai 100 baris. Nah, caranya pakai gitu. Teman-teman cukup tahu sampai sel berapa, misalkan, oh, sampai B100, langsung aja tulis B100, gitu ya. Nanti kita bakal banyak pakai gituan. Nah, kalau teman-teman udah paham di sini, saya bakal enak banget nih jelasin buat ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, next lagi. Nah, cara inputannya, lihat nih, saya kan jumlahin B2 sampai D2. Aturan berapa nih? Ini saya jumlahin. Aturan berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Ini hasilnya berapa? Harusnya berapa? Harusnya ya, maksudnya teman-teman coba hitung 200.000 tambah 80 juta tambah 10 juta. Berapa keuntungan saya? Harusnya berapa keuntungannya? Ya, aturan 90 juta 200.000 ya. Nih, tapi ini nol. Oke, tapi ini nol. Kenapa? Karena Excel bukan baca ini sebagai inputan. Oke, tipsnya, Kak, gimana caranya tahu Excel ini bacanya bukan inputan dan gimana caranya tahu Excel ini bacanya sebagai inputan number. Jadi ini dibacanya inputan non-number. Gitu ya. Buat teman-teman misalkan di kuliahan, misalkan teman-teman mau copy paste data rupiah, misalkan teman-teman jurusan ekonomi perbankan gitu. Nah, teman-teman ada data skripsi yang pengen teman-teman analisis ya cost benefit analisisnya. Nah, teman-teman copy paste tuh datanya dari skripsi dan sebagainya. Nah, ini teman-teman jangan asal copy paste, nanti hasilnya nol gitu ya. Nah, terus teman-teman yang di kerjaan juga sama. Jangan asal copy paste, jangan asal ketik dan sebagainya. Jadi gini, caranya kita kasih tahu dulu cara biar tahu inputnya number atau non number. Cara gini. Lihat teman-teman, lihat baik-baik di bagian sini. Oke, ini pennya masih belum bisa nih, saya nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa, saya pakai semut draw aja. Nah, gini, teman-teman boleh lihat secara struktur dari default-nya ya. Teman-teman lihat struktur dari default-nya. Oke. Nah, lihat ya struktur dari default-nya. Gini, secara default, teman-teman, secara default tuh dari sananya. Dan artian saya nggak otak-atik rata kiri, rata tengah. Paham ya, rata kiri, rata tengah. Saya nggak otak-atik rata kiri, rata tengah, dan sebagainya. Secara default, teman-teman, oke, secara default, kalau Excel baca itu sebagai input non-number, saya kasih di sini. Input non-number, dia bakal ditaruh di sebelah kiri. Oke, contohnya apa? Ini. Huruf ini ditaruh di sebelah kiri. Default-nya ya, karena dibaca sebagai input non-number. Tapi teman-teman, kalau dia bacanya sebagai number, dia bakal ditaruh di sebelah kanan. Contohnya ini. Oke, bisa dipahamin? Nah, teman-teman lihat pada studi kasus yang kita pelajarin. Teman-teman lihat, dia ditaruh di sebelah kiri. Makanya itu dia dibacanya 0, karena bukan dibaca sebagai input non-number. Ini berarti non-number, teman-teman. Non-number input. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Cara bacanya? Kalau bisa sekarang saya coba tanya deh. Dari yang saya kotakin ini, yang atas atau yang bawah yang dibaca sebagai input number? Yang atas ini 2,5 yang pakai titik atau 2,5 yang pakai koma? Yang dibaca sama Excel saya sebagai number. Mana kira-kira? Betul, yang atas gitu ya. Jadi teman-teman gini, oke, tips laginya gini. Ini selain kita beda separator, oke, tiap Excel tuh beda separatornya. Oke, kemarin yang ikut Zoom sama saya dari hari awal,
teman-teman tahu separator ada titik koma dan koma. Nah, sekarang juga sama inputan. Jadi inputan koma, oke, saya tulis di sini. Oke, saya tulis di sini biar teman-teman bisa screenshot dan sebagainya. Nah, inputan koma itu bisa pakai titik, bisa pakai koma. Tergantung Excel-nya, Bisa aja kalau Excel-nya Windows, koma, Windows 2000 berapa. Kalau misalkan Windows 2000 ini titik. Nah, kalau OS itu apa, nah, dan sebagainya. Atau kalau MS365 apa, dan sebagainya. Kalau versinya, nah, bisa beda-beda. Tapi nggak jauh-jauh titik atau koma. Nah, caranya teman-teman tahu inputnya koma atau bukan, dites aja kayak gini. Coba ketik 2,5 dan ketik 2,5 juga. Nah, kalau dia ditaruh di sebelah kiri, oh berarti komanya yang bukan di sebelah kiri yang angkanya, berarti yang pakai titik gitu ya. Berarti di saya Excel-nya pakai titik gitu ya. Karena di beberapa Excel ada juga yang pakai koma. Gitu. Jadi harus hati-hati tentang inputan ini. Ini simple tapi bakal ngena banget teman-teman. Kan teman-teman bingung nih cara benerinnya gimana. Oke, Kak, cara input yang benar gimana? Oke, cara input yang benar gini, teman-teman. Lihat ya. Sebelum saya hapus dulu, cara input yang pas itu kayak gini. Oke, saya bakal pelan-pelan banget. Di sini gini. Ini hapus dulu. Oke, cara ngapus cepetnya gini ya. Klik kanan langsung lihat konten aja. Jadi bukan pakai backspace ya, teman-teman. Nah, cara input yang cepat, oke, saya ulangin cara input yang cepat, teman-teman. Cara input yang cepat, teman-teman cukup tulis angkanya. Teman-teman cukup tulis angkanya. Teman-teman cukup tulis angkanya gini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Terus tulis lagi, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus tulis lagi, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Ini kalau teman-teman totalkan keuntungan, dia bisa. Oke, nanti saya kasih tahu cara cepatnya ya, buat cara cepat ngitung keuntungan dan sebagainya. Oke, 90 juta 200 ribu. Nah, pertanyaan selanjutnya biasa gini, Kak, gimana caranya kita kasih RP-nya, Kak? Kalau gini kan kakak salah, RP-nya nggak ada. Nah, caranya gini, caranya ubahnya di tipe datanya. Teman-teman langsung aja nih, saya langsung ngeblok satu kolom ini nih. Lihat ya, saya ngeblok dari B2 sampai F12, sampai F11. Lihat ya, B2, F11. Saya blok dari B2 sampai F11, saya ubah tipe datanya, jadi tipe data yang akunting. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya klik di bawah ini. Ya, tanda siaran ke panah bawah ini, diklik aja. Emang biasanya kalau baru pertama kali dibuka, apalagi teman baru nyalain laptop, itu agak lama. Apalagi kalau laptopnya lama, ini tergantung RAM dan sebagainya. Ini diklik aja, kalau sebenarnya kalau pakai HP, teman-teman langsung aja, ada RP. Kalau di AP, teman-teman yang belajar pakai HP spreadsheet, itu langsung aja diklik RP. Itu ada tulisannya, dia langsung ke tipe akunting. Nah, ini pilihnya akunting, teman-teman. Oke, pilihnya yang akunting. Ya, pilih akunting, pilihnya RP. Kalau nggak ada RP, pilihnya IDR. Sekarang saya mau kasih tahu bedanya di dia akunting atau currency bedanya apa, Kak? Currency kan mata uang, akunting kan keuangan. Nah, kenapa nggak currency aja? Kenapa nggak akunting? Jadi gini, teman-teman. Lihat baik-baik, saya screenshot dulu ya, akunting. Perhatikan baik-baik. Kalau akunting, bedanya cuma di minus aja. Beda akunting. Kak, boleh nggak saya pakai currency? Boleh banget, teman-teman. Tapi umumnya laporan kayak gini itu biasanya akunting tipenya, gitu ya, umumnya gitu. Tapi kalau teman-teman disuruh dosen, disuruh atasan currency ya pakainya currency. Nah, tapi bedanya cuma di satu, bedanya cuma di dia menampilkan minus. Di akunting ya, minus ditulisnya gini. Minus 1 juta ditulisnya gini. Dia di dalam kurungin. Gitu ya. Minus 1 juta di akunting di dalam kurungin. Ya, jadi ini kalau teman-teman nanti baca apapun statement keuangan dan sebagainya, misalkan ada kurung, berarti dia minus artinya. Karena tipe data akunting. Oke, kalau misalkan currency, kalau currency dia gini, ada yang minusnya dibuat minus kayak gini, ada yang dibuat merah kayak gini, ada yang dibuat minus hitam, ada yang dibuat minus merah. Teman-teman bebas. Misalkan Kak, saya pengen currency aja, biar warnanya merah kalau minus. Minus warna merah. Nah, teman-teman berarti pilihnya currency. Tapi umumnya ini akunting. Pilih RP. Kalau nggak ada RP, IDR sama aja. Kalau di teman-teman IDR, begitu saya buka di laptop saya, itu pasti RP. Jadi tergantung dari Excel-nya. Klik OK, hasilnya begini. Oke, bisa dipahami dulu cara input dan sebagainya? Cara input, pakai rumusnya dan sebagainya? Aman kira-kira? Dan cara bedain mana yang bukan non-input number, mana yang number? Aman ya? Kalau aman kita langsung copy paste aja. Saya kasih tahu cara cepat buat ngesam ya. Saya kasih tahu cara cepat buat ngesam. Jadi gini, teman-teman. Oke, dibuka dulu file pembahasannya. Oke, ini kok saya nggak kebuka pembahasannya ya tadi. Tunggu ya. Saya buka file pembahasannya dulu.
Teman-teman di copy paste aja dulu. Tapi jangan copy paste semuanya ya. Copy paste yang keuntungan cabang A dan cabang C aja. Nih, yang saya maksud di copy paste yang ini aja. Ya. Nih, yang saya warning, oke, saya warna hijau karena saya suka warna hijau. Nah, saya kasih warna hijau ini, yang di copy paste warna hijau aja. Ya, yang gampang, yang datanya aja. Ini kita copy paste, hasilnya gini, teman-teman. Oke, teman-teman langsung, oke. Cara cepatnya kalau kita mau analisis sesuatu, kita mau analisis yang dia agregasi, kayak agregasi dalam artian gini. Maksudnya agregasi, nanti kalau teman-teman bingung apa agregasi, bisa gini. Kalau kita mau agregasi data, agregasi, kita memperlakukan data dengan gampangnya sih statistik sederhana, ya. Gampangnya kayak maksimum, minimum, sum, average, dan count, ya. Maksimum untuk menghitung nilai maksimum, minimum untuk nilai minimum, sama untuk totalin, average buat rata-rata, dan count buat menghitung jumlah datanya. Tapi kita belum sampai count dulu untuk hari ini. Tenang, kita masih minggu awal. Santai aja dulu. Nah, agregasi itu ya. Nah, untuk kita agregasi data, kalau kita mau cepat caranya gini, lihat ya. Lihat baik-baik. Jadi kita ngeblok ini semua. Lihat ya. Kita ngeblok ini semua. Lihat. Di tanda kubus kecil ini, di bawah tanda kubus ini, ada tanda petir. Kelihatan nggak tanda petirnya? Atau teman-teman kalau mau pakai shortcut, boleh pakai Ctrl plus key. Kelihatan nggak ini, yang quick analysis-nya, yang tanda petirnya? Atau boleh pakai Ctrl plus key ya, kalau mau dia aktor shortcut-nya. Bebas. Tapi saya sebenarnya nggak begitu demen pakai shortcut, karena enakan klik-klik. Oke, aman? Sampai sini, kelihatan nggak di teman-teman? Quick analysis-nya. Kelihatan ya? Diklik ini, oke, pilih total. Oke, caranya gimana, Kak? Oke, lihat ya. Saya bakal jelasin maksud cara baca ini. Saya bakal jelasin maksud cara baca di total sini. Oke, kita fokus ke total sini. Klik total. Ini ada sum, average, count, tapi ada yang biru, ada yang merah. Maksudnya gimana, Kak? Oke. Lihat baik-baik caranya. Cara bacanya, cara baca panduan dan step dari mereka. Caranya gini, teman-teman. Oke, caranya gini, teman-teman. Oke. Kalau yang biru ini, saya kasih warna biru yang sama persis deh ya. Oke. Kalau yang biru ini, artinya gini, teman-teman. Nilai itu bakal ditaruh di sini. Nilainya bakal ditaruh di sini. Yang artinya apakah? Artinya dia yang dijumlahkan. Oke, perhatikan tandanya. Oke, perhatikan tanda dan warnanya. Dia dijumlahkan dari sini sampai sini. Dia dijumlahkan ke sini, nanti hasilnya di sini. Dia dijumlahkan dari sini sampai sini, hasilnya di sini. Terus nanti dijumlahkan dari sini sampai sini, dari D2 sampai D11 hasilnya bakal taruh sini. Itu yang warna biru. Selanjutnya, Kak, ini kan sum yang warna biru. Kalau sum yang warna merah, Kak, artinya apa, Kak? Oke, sum yang warna merah, ini artinya gini. Dia bakal ditaruh di sebelah kanan ini. Ini kan table yang kita blok, dia bakal taruh di sebelah kanan percisnya. Artinya apa? Berarti dia jumlah ini gini. Jumlahkan secara raws, secara baris. Ya, set, ditaruhnya di sono. Set, set. Nah, jumlah ini gini. Oke, sampai sini bisa dipahamin maksud dari merah biru ini posisinya? Disesuaikan ya, kalau average berarti rata-rata ke bawah. Kalau total keuntungan berarti ke kanan. Aman buat pakai quick analysis? Aman ya? Nah, selanjutnya teman-teman, oke, kalau aman, oke, coba saya screenshot dulu, nanti barangkali teman-teman ada yang mau tanya dan sebagainya. Kalau ada yang mau tanya, kalau mau minta screenshotan ini boleh diinin ya. Oke, nah, kalau udah gini, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Saya mau ngisi total keuntungan. Saya pilih yang warna merah atau yang warna biru? Saya mau ngisi total keuntungan yang kolom E. Saya pilih yang warna merah atau yang warna biru? Pilih yang sumnya yang mana? Kira-kira. Pilih yang mana? Ya, pilih yang warna merah ya, teman-teman. Nih, pilih yang warna merah. Tuh, udah jadi. Oke, sekarang lanjut lagi. Sekarang saya pengen rata-rata yang bawah. Rata-rata yang bawah. Rata-rata yang bawah ini. Kira-kira saya pilih yang mana? Saya pengen rata-rata yang bawah. Ingat nggak tadi rumus rata-rata apa? Saya pengen rata-ratanya di bawah nih, rata-ratanya di bawah. Jadi saya pengen rata-ratanya itu rata-rata per apa sih? Rata-rata per cabang gitu ya, bukan rata-rata per bulan. Rata-rata per cabang. Gimana? Yap. Saya pakai average ya. Average-nya tapi yang biru ya. Nih, kayak gini. Cepet kan? Oke, sampai sini bisa dipahami? Aman? Paham, Kak? Oke, aman. Nah, selanjutnya, Kak, kalau lengkap gini nah ya. Kalau lengkap gini nggak bisa. Tapi beberapa Excel tuh bisa ya. Beberapa Excel kalau teman-teman ngeblok lagi, terus teman-teman cari average-nya itu bisa. Tapi Excel saya tuh nggak bisa. Nah, berarti kita pakai average ya. Sama dengan AV aja tulisnya. Nggak usah dipanjang-panjangin.
Nih, average AV aja, klik tab. Nah, kalau teman-teman capek ngetik, berarti dari berapa sampai mana nih? Boleh tahu nggak range-nya? Selnya tuh dari berapa sampai berapa? Yang saya rata-ratain. Saya pengen tahu rata-rata per bulan. Dari mana sampai mana berarti, teman-teman, yang saya average-kan? Ada yang mau coba bantu? Misalkan dari B berapa sampai berapa gitu. Yap, diketik aja ya, B2 sampai D2 gitu ya. B2 ya, B2 diketik gini aja nggak apa-apa. Kalau capek ngeblok B2 sampai D2. Klik enter, hasilnya kayak gini. Oke, nanti kita tinggal seret aja. Tinggal seret gini ya. Seret dalam artian kita pakai tanda kotak kubus kecil ini, teman-teman. Ini tinggal ke sini. Oke, sampai sini aman ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyain. Aman Kak, aman Kak. Oke ya, aman. Baik. Selanjutnya, teman-teman, ini buat cara ngitung matematika sederhana ya, agregasi biasa. Nah, Kak, saya pengen keuntungan maksimum dan keuntungan minimum. Oke, keuntungan maksimum dan minimum. Oke, tapi sebelumnya teman-teman udah tahu ya, apa arti rata-rata dan total? Oke, sebenarnya kita nggak perlu pakai kunci rumus buat Kak Riswanti. Kita pakai tab aja buat pilih rumus. Jadi kita belum pakai kunci-kuncian ya. Kita belum pakai kunci-kuncian sel dan sebagainya. Kita pakai rumus. Pakai rumusnya klik tab aja. Misalkan AV, pilih average, klik tab. Gitu ya. Kita belum sampai kunci-kuncian. Tenang, itu masih panjang. Oke. Nah, selanjutnya kita pengen cari keuntungan maksimum. Tapi, berarti keuntungan maksimum kan dari total ya. Dari total keuntungan. Berarti saya tulisnya pakai sama dengan max dari berapa sampai berapa nih selnya? Dari sel berapa sampai sel berapa kira-kira? Dari sel berapa sampai sel berapa? Total keuntungan. Oke, coba lihat. Saya pengen tahu keuntungan maksimum deh. Saya pengen tahu keuntungan maksimum berarti dari berapa? Ya, E2 sampai E11 gitu ya. Nah, ini bagus banget buat Kak Safa, berarti dia udah paham cara baca ininya. Gini ya. Oke, sama. Minimum juga sama. Min langsung aja diketik E2 nih, kan teman-teman nggak perlu capek-capek ini kan, nggak perlu capek-capek ngeblok kan, E11. Nah, gitu aja. Oke, paham ya cara pilih di input dan di rumus? Ada yang mau tanya dulu nggak di nomor 3 ini? Sebelum saya ke file latihan 2. Tapi file latihan 2 kayaknya kita nggak bahas VLOOKUP, nggak masalah gitu. Nanti kita lanjutin di hari Minggu aja. Karena takutnya panjang banget. Bisa 1,5 jam kalau bahas itu. Aman ya? Lanjut. Oke. Buka dulu file latihan 2-nya. Saya udah kirim ke grup belum ya? File latihan 2 di teman-teman udah ini belum? Oke, tunggu saya cek. Udah ya? Udah saya kirimkan ya? Oke, file latihan 2 udah saya send ternyata. Oke, ini saya cari grupnya banyak banget ternyata. Nah, oke. File latihan 2 dibuka dulu. Oke, saya buka file latihan 2 dulu. Sorry, saya belum dapat grup Kak. Oke, nanti Kak Isen kalau nggak salah tadi udah di ini ya. Baru banget yang gabung nggak sih? Tadi udah di advance. Oke, nanti dicek ya. Yang nomornya 2 kok kalau nggak salah ya. Tadi udah diundang kok. Oke, ke latihan 2, oke, saya ke keuntungan maksimum dan minimum dulu deh. Ya, saya keuntungan maksimum dan minimum dulu. Teman-teman, udah dapat belum file latihan 2 buat Kak Ihsan? File latihan 2. Saya kirim file latihan 2-nya. Terus file latihan 2. Oke, pembahasannya deh ya. Sekaligus pembahasannya, tunggu. Pembahasan file latihan 2. Oke, ini saya masih kecampur dengan ini sekolah saya ternyata. Oke. Iya, file latihan 1-2 dikumpulin. Oke, udah pada dapat semua belum di kolom chat? Saya mau jelasin keuntungan maksimum dan minimum dulu. Oke, maksimum buat coveran Eka Yura sebenarnya oke. Rumusnya tuh max dan min aja. Max dan min, tapi dari E2 sampai E11. Buat Kariswandi, jadi max E2 sampai E11. Nah, ini
minimum juga sama. Jadi dari total keuntungan. Buat teman-teman yang lain aman nggak? Ini saya nyari file 2-nya agak susah nih. Kecampur, bahkan dari file SMA saya, kuliah juga semuanya kecampur. Oke. Aman ya buat file latihan 2? Aman, Kak? Oke. Baik, kalau aman kita lanjut ke file latihan 2, teman-teman. Oke, file latihan 2, teman-teman. File latihan 2, teman-teman dibuka dulu file latihan 2-nya. Oke. Dibuka dulu file latihan 2-nya. Tunggu ya, saya masih cari file latihan 2 ini. Sama-sama. File latihan 2. Oke, file latihan 2, ini kita soal 1 VLOOKUP, soal 2 tentang HLOOKUP, soal 3 tentang pivoting. Nah, ini berat banget sebenarnya. Bukan berat, materinya banyak ya. Berat sih enggak, tapi banyak gitu ya. Dan saya perlu jelasin lebih lanjut. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau bahas VLOOKUP HLOOKUP, saya harus jelasin itu tentang string function. Nah, ini sebenarnya bikin lama banget gitu ya. Oke. Tapi saya jelasin yang string function dulu, teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini buat teman-teman yang mungkin di logistik dan sebagainya. Oke. Atau misalkan teman-teman pernah jadi administrasi gitu. Misalkan saya pernah jadi administrasi waktu tahun pertama kali kerja itu saya administrasi. Nah, saya pakai string function ini. Ini paling sering saya pakai. Oke. Waktu itu saya di bimbel gitu ya. Nah, string function tuh gini teman-teman. Dia buat mengambil suatu karakter. Tapi gini. Oke. Saya jelasin rumusnya itu ya. Jadi ada rumusnya, ada left, ada mid, dan ada right. Oke. Ada right. Nah, misalkan gini teman-teman. Misalkan, tunggu dulu, saya jelasin dulu. Dia mengambil karakter dari kiri, dia mengambil karakter dari tengah, dia mengambil karakter dari kanan. Nah, kalau misalkan di string function, teman-teman, di string function ini, teman-teman left, mid, dan right ini, oke, left, mid, dan right ini, bisa buat mengambil data, tapi data dalam bentuk karakter ya. Maksudnya mau data kata dan sebagainya. Oke, saya mau tanya dulu deh ke teman-teman. Tahu nggak apa itu karakter? Karakter dalam artian ini ya, dalam artian inputan ya. Oke, saya izin off cam dulu. Karakter dalam artian inputan, tahu nggak maksudnya dari karakter? Misalkan teman-teman dulu pernah nggak pakai Axis? Dulu saya waktu SMA 2013-14 saya zamannya masih pakai Axis. Ya, dulu ingat ya kita Axis yang kalau 200 rupiah berapa karakter gitu? 75 karakter 200 perak gitu. Iya, pas awal saya masuk SMA lah, kurang lebih 2013-14 itu tahu nggak apa karakter? Huruf, huruf, angka, atau huruf. Ya, sebenarnya bukan angka atau huruf aja ya, tapi gini teman-teman, lihat ya. Oke, dulu teman-teman, oke, ini saya sharing aja ya, saya nggak promosi eksis, tapi mungkin kita masih ingat dulu, 2010 sampai 2013 lah, itu zaman SMA sampai lulus, bahkan saya pakai eksis. Nah, lihat ya, dulu tuh gini teman-teman, kalau teman-teman sebenarnya kalau teman-teman sering pakai itu, nggak mesti eksis aja ya, kadang ada waktu itu ada Asia dan sebagainya, apapun providernya waktu itu. Ini nggak bisa buka keyboard test ternyata. Keyboard test. Nah, oke, udah bisa. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman sebenarnya karakter itu semua yang bisa diinput. Semua yang bisa diinput tuh karakter ya. Dulu saya masih pakai HP yang ini SMA, masih pakai HP yang ketek tek 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 gitu. Nah, tapi gini, lihat ya. Nih, ini yang saya tandain ini, yang warna putih ini, yang saya klik, ya, yang saya klik ini, teman-teman, ini semua karakter. Jadi karakter itu bukan huruf atau angka aja, ya, bukan huruf atau angka aja. Huruf atau angka tadi benar, yang jawab huruf benar, yang jawab angka benar, tapi bukan itu aja, ya. Ini semua tuh karakter, teman-teman. Nah, kalau dulu teman-teman sering chatan pakai ini, ya, sering chatan pakai promo itu, kayak yang tadi saya bilang, itu teman-teman relate. Kayak teman-teman pakai emoticon dulu, kita kalau pakai emoticon kan pakainya tanda ya, tanda misalkan tanda lebih besar sama 3 dan sebagainya. Itu kan biar bikin emoticon. Nah, ini teman-teman, ini semua ini karakter. Paham ya? Gampangnya semua yang bisa diinput kecuali enter. Ya, enter, shift, backspace itu bukan karakter. Itu namanya tombol bantu. Bisa dipahamin apa itu karakter? Ya, spasi juga termasuk karakter ya. Spasi simbol baca nih, sorry. Thank you udah lengkapin. Spasi ini termasuk karakter.
Jadi dulu kalau saya ngechat pakai itu promo yang Access selama itu, dulu saya hitungin ini udah berapa karakter ya? Udah 75 belum ya? Nah, kan kalau 75 tuh 200 perak gitu kan. Saya panjang-panjangin karakternya dan sebagainya. Gitu. Dulu mungkin relate nih yang 2010 2013 yang SMA atau mungkin awal kuliahnya masih pakai Nokia. Aman sampai sini, teman-teman? Bisa dipahamin apa itu karakter? Aman ya? Nah, nanti teman-teman berarti dihitung ya. Berarti nanti spasi dihitung karakter, strip dihitung karakter dan sebagainya. Nah, teman-teman lihat ini. Teman-teman lihat baik-baik. Nah, misalkan saya punya kodenya kayak gini. Saya punya kode kayak gini, teman-teman. Saya punya kode kayak gini. Lihat ya. Saya punya kode kayak gini, teman-teman. Saya punya kodenya kayak gini. Misalkan saya punya kode kayak gini. Oke, 001, jangan 010, Garuda 10P. Saya punya kode kayak gini. Ya, saya punya kode kayak gini. Kayak teman-teman nggak perlu bingung kak, maksudnya apa? Nggak perlu bingung. Pokoknya saya punya kode gitu. Entah nih kode logistik, kode apa dan sebagainya, atau kode resi dan sebagainya. Nah, saya pengen ambil 101, saya pengen ambil Garuda dan saya pengen ngambil 10P, teman-teman. Oke, nanti saya kasih studi kasus baik yang di kayak resi dan sebagainya ataupun yang di kerjaan lama saya gitu ya. Nah, gini teman-teman. 101 strip Garuda strip 10P. Nah, 101 teman-teman lihat deh. Ini berarti saya ngambil karakternya dari mana? Dari kiri, tengah, atau kanan? Saya pengen ngambil 101 ini, teman-teman. Left. Left ya. Jadi sama dengan left. Nah, oke, saya jelasin teksnya dan saya jelasin numcharge-nya. Apa sih, Kak? Maksud dari teks dan apa sih, Kak, maksud dari numcharge? Gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman administrasi, mungkin teman-teman harus ini banget nih, harus kasih perhatian lebih untuk di materi ini. Oke, karena dulu saya juga di sini buat input data entry ya. Nah, gini teman-teman, gini 101, oke, apa teks apa numcharge? Jadi kita punya dua komponen dalam rumus left ini, ada teks ada numcharge. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya, Kak, apa itu sih teks, Kak? Teks itu yang ini teman-teman. Ini tuh teks. Berarti teksnya di B berapa itu, teman-teman? Sorry, saya nggak kelihatan di B berapa? B6 ya. Jadi teksnya itu B6 yang ini. Nah, titik koma numcharge dalam artian numcharge itu apa sih Kak? Numcharge itu banyaknya karakter. Ini sebenarnya pakai Paint lebih enak. Banyak karakter yang oke, karena dia left diambil dari kiri, teman-teman. Oke, sampai sini paham? Jadi numcharge itu banyaknya karakter yang diambil dari kiri. Saya tanya, 101 berapa karakter? 101 ada berapa karakter? Saya tanya. Saya berapa? Boleh bantu saya mungkin? Ya, ada 3 karakter. Jadi kita isi numcharge-nya 3. Oke, jadi teksnya apa? Teksnya ada di B6 ini, teksnya di B6 ini, ya. Sorry, teksnya ada di B6 ini, teman-teman. Oke, Ads ini susah pakai Paint ternyata. Saya ganti mouse dulu. Nah, teksnya adalah ini B6, ya. B6, left-nya adalah 3, numcharge-nya ada 3. Oke, ambil 101. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Aman nggak kira-kira buat live ini? Pas ya? Oke, aman? Selanjutnya ini teman-teman yang datang hari ini, saya harapin di hari Minggu datang ya, karena biar enak bahas VLOOKUP HLOOKUP-nya gitu. Karena hari VLOOKUP HLOOKUP-nya saya simpen di hari Minggu aja ya, di pertemuan selanjutnya sama saya. Nah, di 10P, teman-teman lihat deh, 10P ini pakai apa rumusnya? Ada yang tahu nggak? Left, mid, atau right? Saya pengen ambil 10P-nya. Right, betul. Pakai right. Teksnya jelas ya, teksnya ini. Kalau boleh tahu num charge-nya berapa? Num charge-nya berapa, teman-teman? Boleh tahu nggak? Num charge-nya 3, betul ya? Num charge-nya 3. Jadi klik enter, hasilnya ini, 10P, teman-teman. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin?
Aman ya? Oke, selanjutnya di mid nih, teman-teman. Nah, ini yang perlu perhatian. Misalkan saya pengen ngambil Garuda. Mid, sorry. Ini bedanya ada tiga inputan yang harus kita selesaikan. Nah, oke, ini Pak ini nggak bisa saya nge-freeze. Saya harus restart dulu. Nah, tapi gini, teman-teman. Oke, ini biar enak posisi. Oke, lihat ya. Kita punya Pak-nya saya coba ganti dulu. Oke. Lihat ya, teks start num dan num charge-nya. Oke, teman-teman lihat, iya, materi sebenarnya mirip ya, sama, sesuai tapi gini, tapi saya pengen gabungin ini dengan VLOOKUP ya, buat Kak Kiki. Makanya saya bilang, kalau yang kemarin itu kan tentang string function dan langsung ke VLOOKUP lookup. Tapi saya pengen gabungin hari ini dengan VLOOKUP. Bedanya cuma digabungin aja. Tapi kan di sini saya pengen ulang dulu di bagian mid-nya gitu. Paling penting sih mid-nya. Saya yakin left dan right itu cukup 10 menit buat paham. Tapi kalau yang mid ini harus dijelasin lebih ulang. Oke, aman sampai sini? Kak, formula left atau right di laptop saya error. Oke, buat Kak Reza boleh di ini nggak? Boleh di screenshot nanti kirim ke nomor admin. Oke, baik. Oke, misalkan gini, buat di Meet ini, oke, mungkin kalau yang kemarin udah paham banget tentang Meet ya, yang udah paham banget tentang Meet, mungkin boleh bantu saya. Oke, 101P Garuda, Garuda, terus 10P. Nah, teksnya apa? Jelaskan, teksnya ini, gitu ya. Teksnya berarti kan kita isinya dengan B6. Nah, start num ini kan titik start. Oke, titik start, titik start. Oke, buat teman-teman yang kemarin udah dapat string function. Oke, buat teman-teman yang udah dapat string function sama Kak Laidi itu gimana? Titik startnya berarti berapa? Boleh saya tahu nggak? Di mid ini. Atau belum sampai sini? 5. Betul. Oke, caranya gini. Oke, buat teman-teman yang kemarin nggak datang sama Kak Leli, misalkan sama saya doang, atau misalkan baru hari ini bergabung. Jadi gini, lihat ya, start num ini dihitungnya dari sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di Garuda ini, teman-teman. Gitu ya, string function ini di Garuda ini. Nah, oke, kita tulis start num-nya 5. Oke, num charge-nya ini, dia artinya banyaknya karakter. Oke, banyak karakter. Banyak karakter. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 karakter, teman-teman, yang bakal diambil. Jadi titik koma 5, titik koma 6. Oke, sampai sini paham? Buat teman-teman yang lain? Betul, startnya 5. Startnya 5-nya dihitung dari kiri, 6-nya itu dari ini. Paham ya? Oke, kalau paham, saya lanjut. Nah, studi kasusnya gini, teman-teman. Oke, saya kasih 2 studi kasus, teman-teman bantu saya. Nah, gini, saya mulai dari kalau dari logistik dulu. Misalkan saya gini, oke, kalau yang buat belum paham nanti boleh ini ya, boleh dicoba dipahamin dulu. Nah, sama mungkin boleh ditulis nggak pahamnya yang di mana, mungkin di start num-nya, mungkin di num charge-nya dan sebagainya. Oke, saya kasih 2 ini dulu, misalkan gini. Oke, ini nomor tutor, terus kode Marto. Nah, misalkan gini teman-teman, saya punya kodenya gini, 10P MTK. Nah, lihat ya, kode cabang. Oke, ini tuh 10P-nya, ini tuh MTK, ini tuh 100. Oke, saya lebarin dulu. Lihat, saya kasih 2 studi kasus, tapi saya mau kerjain yang 101 CGK dulu, teman-teman. Oke, lihat baik-baik. Saya pengen ngambil 101, saya pengen ngambil CGK, dan saya pengen ngambil 11P-nya. Oke, saya ketikin di sini. 101 ini saya pakai apa rumusnya? 5-nya dari mana? Oke, 5-nya startnya dari G nih. Saya ulangin dulu ya.
Startnya gini, teman-teman. Lihat ya, 1 yang warna merah. Perhatiin yang startnya warna merah. Saya selalu jelasin sesuai warna ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sih Kak kita startnya di huruf G? Ya karena kita pengen ngambil Garuda. Kan kita pengen ngambil Garuda. Nah, Garuda dimulai dengan karakter G. G itu huruf kelima dari kiri. Jadi makanya startnya 5. Oke, udah paham? Buat teman-teman yang tadi tanya tentang startnya, aman nggak buat Kak Rini sama buat Kak Nur? Jadi 5 itu karena huruf G ada di karakter kelima, tapi dihitungnya dari kiri. Boleh dihitung, boleh dilihat yang ini ya, yang merahnya dulu. Oke, aman? Buat Kak Nur dan sebagainya? Oke, kalau belum, nanti saya coba jelasin lagi di sini. Oke, ini pakai left ya. Iya, dihitung dari kiri sebagai titik start. Nih, lihat ya. Nih, di 101 dulu. Ini kan jelas ya. Ini enak nih, teman-teman. Left, gini, berapa karakter? 3. Iya kan? Yang ini berapa? Sama juga, tapi dia pakai right. Nah, ini juga sama, tapi 3. Gitu ya. Nah, yang CGK, nih, lihat ya. Saya pakai menit, teksnya ini. Jadi gini, teman-teman. Lihat ya, di sini. Saya punya kayak gini, teman-teman. Oke, saya punya kayak gini ketentuannya. 101 strip CGK strip 11P. Lihat ya. 101 strip CGK strip 11P. Nah, 101 ini teman-teman, oke. 101 ini kan gini. Saya mau ngambil apa sih? Oke, targetnya kan CGK nih. Targetnya kan CGK. Oke, startnya ini kan start 6 ya. Start 6 dulu baru 6 cas. Nah, startnya gini. Dimulai cari huruf paling depannya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karakter kelima sebagai start. Titik koma, numcasnya. Sekarang saya tanya, berapa karakter CGK? Oh, karakter CGK ada 1, yaitu huruf C, huruf G, dan huruf K. Berarti ada 3. Gitu. Titik koma 5, titik koma 3. Jadi titik koma 5 dan titik koma 3 di sini. Titik koma 5 dan titik koma 3. AC-nya begini. Oke, sampai sini aman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Garuda tuh 6 karakter dan 5 karakter dari awal. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Buat Kak Putri. Nih, kan karakter pertama 1, karakter kedua 0, karakter ketiga, karakter keempat, karakter kelima. Nah, karakter kelima tuh huruf G. Ya, karakter kelima tuh huruf G. Nah, huruf G ini diambil sebagai titik start. Jadi namanya start no. Oke, sampai sini ada yang belum paham nggak? Oke, kalau belum paham berarti saya jelasin lagi di yang studi kasus yang kedua. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham, kita bakal bisa enak ke VLOOKUP. Makanya biasanya di string function ini kita harus 2 pertemuan. Tapi aman nggak kira-kira? Buat teman-teman yang lain gimana? Oke, aman ya? Oke. Nah, teman-teman Kak, misal baris 101 10P badak, terus kita mengambil yang tengah. Ketika menggunakan rumus nggak bisa langsung semuanya Kak, kayak langsung di blok gitu, harus satu-satu saja jumlah karakter. Iya, begitu buat Kak Nabila. Kalau misalnya mau ngambil badaknya doang, ya kayak gitu. Pakai mid berarti. Langsung di blok sih bisa, cuman kan gini, buat Kak Nabila, saya harus kasih tahu kalau misalkan ini kan konsepnya dalam artian kita pengen kodenya itu kan mengandung arti sesuatu. Kalau buat copy paste biasa sih nggak masalah, cuman kalau misalkan teman-teman ngitung, misalkan gini nih, saya misalkan administrasi dulu, saya gini, saya disuruh kasih tahu nomor tutornya berapa, kode matpelnya apa, kode cabangnya gimana. Misalkan saya punya tutor tuh kodenya gini, kode tutornya 10P, strip MTK strip 100 gitu ya. Biarpun kode tutor tuh nggak kayak gini, tapi at least kayak gini lah contohnya. Nah, 10P ini enak. Kalau satu tutor saya tinggal copy paste. Tapi kalau 1000 tutor yang harus saya kasih penggalannya, misalkan saya ada kodenya. Ini kode lengkap ya, kode lengkap nih.
Contohnya gini, kode lengkap. Konteksnya gini sebenarnya. Kalau dalam konteks real case-nya itu kayak gini. Misalkan ini kode lengkapnya ya. Oke, ini sebenarnya saya jelasin kode lengkapnya gitu. Nah, sebenarnya bukan kode lengkap ya, nomor pegawai misalkan. Nah, 10P MTK 100. Nah, saya disuruh pecah-pecah nih kodenya. Ini enak. Kalau misalkan cuma satu gininya enak, tinggal di copy paste kayak gini, ya kan? Tapi kalau misalkan nggak satu-satu kan berarti saya ngambil nomor tutor. Nomor tutor, berarti kan saya harus pakai left. Terus 3. Ya, terus saya hitung kode cabangnya. Kode cabang berarti saya pakai right. Ya, 3 karakter dari kode cabang, 3 karakter dari kode cabang, dia harus mewakili yang ini. Oke, sampai sini aman? Buat Kak, siapa tadi? Buat Kak Nabila? Buat teman-teman yang lain? Ada yang masih ditanyain nggak? Oke, sekarang saya tanya deh, yang kode mata pelajaran ini. Oke, ini kan pakai Meet, kira-kira teksnya kan ini, start num dan num charge-nya berapa? Buat teman-teman ini advance baru pertemuan pertama ya. Kalau teman-teman yang ikut lengkap, ini di pertemuan ketiga. Kalau teman-teman ikutnya advance aja, teman-teman berarti di ini, 1. Nggak masalah, bisa, bisa. Kayak Garuda kan tadi lebih dari 3 karakter kode lengkapnya. 3. 3, betul. 3 ya. Titik koma 5, titik koma 3. Gitu. Aman sampai sini? Kak, misalkan ada kode gini lagi, Kak. Nggak masalah, gitu ya. Nggak masalah, tetap ambil MTK. Gitu ya. Tapi yang keganti yang ini, yang kode cabangnya. Karena dia kan ambilnya dari kanan. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan dihafal soalnya, tapi dihafal konsepnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Sebelum saya lanjut ke VLOOKUP, tapi VLOOKUP mungkin kita nggak sampai full banget ya. Tapi is okay. Aman sampai sini? VLOOKUP kemana udah dibahas sampai mana kira-kira? Kemarin saya lihat soalnya, cuman kayaknya belum ini ya, soal VLOOKUP-nya. Oke, aman? Yang buat yang ini ya, yang lengkap yang kemarin hari Kamis ikut join juga. Kalau yang advance kan belum ya? Coba saya cek dulu ya. Kemarin tuh saya lihat filenya cuman aman. Oke, saya bahas VLOOKUP ya. Hari ini saya bahas VLOOKUP. Kak, ternyata sebelum ikut rumus kita nggak perlu ketik tanda kutip. Ya betul. Kita pakai tab aja. Mau ngambil 100-nya berarti gini Kak Aisyah. Coba teman-teman bantu Kak Aisyah buat ngambil 100. Oke, buat ngambil 100 kan teksnya ini. Coba natum dan numcasnya berapa? Ada yang mau coba bantu nggak teman-teman kira-kira? Natum dan numcasnya. Natum dan numcasnya. Ya, 9, 3. Gitu ya. Enter, hasilnya 100. Oke, paham sampai sini buat Kak Aisyah? Sama aja sebenarnya. Makanya saya bilang sebenarnya jangan dihafal di rumusnya, tapi di konsepnya. Jadi mereka itu ngambil tengah. Yang pasti dia petik startnya bukan paling kiri, bukan paling pojok. Oke, baik. Sekarang saya bahas di sini. Di kemarin kira-kira yang ini udah paham banget belum? Sama Kak Leli, 2.1. Sebenarnya dia ngambil dari 2.1 ini. 2.1, 2.2, dan 2.3 ini. Oke, perlu kita jelasin buat VLOOKUP-nya? Belum terlalu, Kak. Oke, saya izin jelasin. Konsepnya sama sebenarnya. Mungkin tapi nggak apa-apa, teman-teman. Baik, kalau teman-teman udah pernah lihat soal ini, berarti teman-teman udah enak gitu ya. Oke, di sini teman-teman sebenarnya memang biasanya di pertemuan kedua itu ya, pertemuan kedua kan teman-teman pertemuan pertama sama saya hari Kamis jam 7, jam kedua kan jam 8, itu biasanya langsung disambar VLOOKUP, HLOOKUP. Tapi biasanya di hari keduanya, di hari Jumat ini saya kasih juga VLOOKUP-nya. Nah, sebenarnya biar paham gitu ya. Karena ini agak berat. Nah, gini teman-teman. VLOOKUP tuh dia ngambil data secara vertikal. Tapi ini saya pengennya nggak bisa nih, sayangnya. It's okay, saya pakai smooth draw. Jadi gini teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, saya mau jelasin dulu arti dari rumusnya dan kenapa kita pakai VLOOKUP di sini. Ya, mungkin yang kemarin kalau saya tonton, itu mungkin belum detailnya di sini. Gitu ya. Jadi ini tugas saya buat jelasin. Karena sebenarnya VLOOKUP, HLOOKUP tanggung jawabnya di saya. Nah, gini teman-teman. Ini ada lookup value, table array, ya, ada table array, lookup value, table array, call index num, dan range lookup. Ya, teman-teman cek sendiri, oke. Teman-teman cek satu-satu, apa artinya dan sebagainya. Saya bantu jelasin nih.
Pertama, oke, saya jelasin dulu kenapa pakai VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Oke, why? Kenapa? Ya, karena tabel referensi ini berbentuk vertikal. Sekarang saya tanya, yang warna merah atau yang warna biru? Yang vertikal. Yang warna merah atau yang warna biru? Vertikal itu yang tegak atau yang tidur? Ya, yang merah ya, yang tegak ya, vertikal. Nah, gampang gitu. Kalau kita dulu sekolah di SMP, SMA, itu dulu kita namanya sumbu Y. Ingat ya, persamaan garis sumbu Y itu vertikal. Nah, ini, lihat ya, yang warna merah, Kak, ini vertikal nih. Karena dia vertikal, dia pakai rumusnya VLOOKUP. Jadi bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP cuman di table referensinya. Oke, paham sampai sini dulu? Sebelum saya jelasin apa local value, apa table array, dan sebagainya. Bisa dipahamin? Jadi dia patokannya di table referensi. Ya. Oke, ini vertikal dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya gini. Sekarang gini. Teman-teman lihat kodenya, nama barang, harga barang, dan stoknya. Oke, sekarang gini teman-teman. Local value-nya dulu saya jelasin, nanti teman-teman bantu saya jawab. Jadi local value, dia artinya gini. Kalau teman-teman ketemu apapun, saya ulangin. Teman-teman ketemu apapun di Excel, bla bla bla, bla 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 itu titik-titik value. Mau dia local value, mau dia range value, mau dia apapun value, dia itu sama aja kayak kriteria. Kriteria itu patokan ya, kriteria atau patokan. Oke, saya nggak ngisi dulu, tenang, santai dulu, kita jelasin satu-satu. Terus teman-teman, apa yang dimaksud oleh table array? Oke, local value dan table array. Table array, oke, warnanya warna biru ya. Dia adalah gini, ketika teman-teman ketemu apapun di Excel, ya, di Excel, bla bla bla, array. Ini artinya referensi, teman-teman. Kalau table array, artinya table referensi. Saya tanya yang nama barang. Di nama barang itu table referensi yang kiri, tengah, atau yang kanan? Saya tanya dulu ke teman-teman. Table referensinya yang mana kira-kira? Kan local value-nya jelas. Local value nanti saya isi. Kalau table array-nya yang mana teman-teman kira-kira? Yang kiri, tengah, atau yang kanan? Biar saya bisa ngisi ini. Tengah, yang ini ya. Nih, lihat saya nanti ngebloknya gini ya, yang warna putihnya yang ini. Ini table referensinya, table array-nya. Oke, paham ya? Oke, sebelum ke call index number dan sebagainya, saya harus jelasin dulu local value sampai kelar dan table sampai kelar. Oke, teman-teman lihat kodenya, KPS strip 21K strip 20L. Oke, bantu saya jawab. Saya punya kode KPS 2001K 20L. Saya mau tanya, nama barangnya apa? Teman-teman lihat di kode, nama barangnya apa? Nama barangnya apa? Lihat kode dulu. Kita nggak usah isi pakai rumus ya. Kipas angin, betul. Kipas ya. Kipas. Oke. Saya tanya lagi, harga kipas ini berapa? Kalau lihat di kode, harganya berapa kira-kira? Ya, harga 2,1 juta ya harganya. Oke. Saya tanya lagi, stoknya ada berapa? Stoknya sisa berapa? Ya, stoknya sisanya 20. Oke, gini ya. Nah, teman-teman, kipas 2,1 juta 20 stoknya. Nah, teman-teman boleh gini ya, kipas 21 20. Nah, pertanyaan saya, kalau kayak gitu, apa yang mewakili kipas? Saya boleh gini nggak? Nama barang diwakili oleh 3 karakter dari kiri. Ini kesimpulannya. Alhasil, lookup value ini saya isi dengan apa ya? Saya isi dengan left. Ingat ya tadi, habis left apa? Teksnya apa? Teksnya A2, titik koma 3. Dibacanya gini. Lookup value kan patokan. Kriteria atau patokan. Oke, kriteria untuk mengisi nama barang adalah 3 karakter dari kiri, di mana teksnya adalah A2. Oke, sampai sini paham? Buat ngisi di lookup value-nya. Jadi di lookup value-nya, saya ngisinya gini. Jadi lookup value-nya digabung dengan string function. Jadi gini ya. Left. Oke, tunggu. Left. Teksnya A2, universitasnya 3. Ada 3 karakter dari kiri itu mewakili nama barang. Sampai sini bisa dipahamin kira-kira aman di lookup value-nya?
sebelum kita ke table array-nya? Paham ya? Oke, kalau paham, baik. Paham? Oke, alhamdulillah, baik. Nah, kita lanjut ke table array-nya. Oke, ini belum ke kunci-kuncian dulu, tenang. Kalau di saya bukan pakai kunci, mungkin kalau di Kak Leli sama Kak Revina, nanti teman-teman ketemu Kak Revina minggu depan, itu teman-teman bukan pakai kunci, tapi teman-teman pakai namebox kalau di saya. Nah, table array, terus saya ajarin buat ininya, saya tutorin. Nah, tapi tenang dulu. Ini table array-nya yang ini ya. Pilih table array-nya yang ini. Oke, fokus di sini dulu. Berarti dari D8 sampai S10 itu table referensinya. Titik koma, call index num. Call index num ini adalah kolom nomor indeks. Nah, isinya tuh 2. Kenapa 2? Oke, saya harus buka smooth draw-nya lagi. Kayaknya biar kita nggak ketinggalan di itunya, di coret-coretan yang lamanya. Oke, kalau index num ini diisi 2. Oke, saya jelasin dulu via kursor ya. Sambil nunggu smooth draw-nya kebuka, kita isi kursor dulu nih. Ini kolom pertama. Lihat ya, kolom pertama, kolom apa namanya nih judulnya? Boleh saya tahu? Apa nih kolom pertama? Kan kita ngeblok 2 kolom. Kolom pertama kolom apa namanya? Ya, kolom kode barang. Kolom kedua kolom nama barang. Oke, yang kita butuhin sebenarnya apa sih? Kita butuhin isinya KPS atau isinya kipas angin? Kita mau isinya KPS atau kipas angin? Saya tanya. Kita mau ngisi kipas angin atau KPS? Kipas, kipas ya. Nah, kipas ada di kolom keberapa? Di kolom pertama ini yang saya blok atau di kolom kedua? Dan yang kita blok ini di kolom keberapa? Ya, di kolom kedua. Makanya call index num-nya diisinya 2. Oke, sampai sini paham? Teman-teman, call index num-nya kenapa harus 2? Aman? Aman ya? Baik. Nah, lanjut. Di sini, teman-teman, oke, ini mungkin nanti boleh titip ke Kak Revina atau Kak Leli, gitu ya. Di sini saya panjang banget. Kalau saya harus jelasin, panjang banget. Selalu diisinya fast. Nih, VLOOKUP will only find an exact match. Gampangnya, dia bakal cari yang sama persis. Jadi isi false, enter. Hasilnya gini, teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyain. Jadi selalu diisi false. Ini kita belum ke namebox dan sebagainya. Nanti saya ulang praktek lagi. Teman-teman boleh ini. Kenapa false, Kak? Oke, false itu gini, teman-teman. Ya, 0 bisa. Oke, bisa kita isi false, bisa isi 0. Nah, gampangnya gini. Kalau cari yang sama persis, saya tulis di sini ya. Ingin cari sama persis, saya belum jelasin yang true dulu ya. Itu panjang penjelasannya. Oke, karena teman-teman harus paham ascending dan descending dulu. Oke, itu bakal panjang banget. Oke, nah, karena mepet jadi gini, teman-teman. Tadi saya bakal jelasin, tapi di pertemuan akhir mungkin. Minggu keempat baru kita pakai true. Tapi kita jarang banget pakai true. Oke, saya ulangin. Kita jarang banget pakai true. Apalagi kalau misalkan kayak saya. Dulu administrasi itu jarang banget pakai true. Gitu ya. Oke, teman-teman gini. Ingin cari sama persis, ingin cari yang sama persis. Oke, selalu pakai 0 atau plus. Sama aja ya. 0 atau plus itu sama aja. Kalau teman-teman pernah belajar coding sedikit-sedikit, 0 tuh false ya, artinya 1 itu true. Atau dulu kita di statistika di angka biner, tahu ya? Kalau di statistika ini namanya angka biner. Data nominal, 0 atau 1. Nah, itu kita 0 tuh false, 1 itu true. Bisa, buat Kak Devina bisa banget. Nanti saya tunjukin buat Kak Devina. Contohnya. Tapi mungkin contohnya pakai rumus yang lebih simpel. Aman sampai sini buat teman-teman yang lain? Sampai detail ini, sebelum saya jelasin lagi, saya bakal ngulangin 2 kali, tenang. Saya bakal ngulangin 2 kali. Aman ya? Baik. Kalau aman, oke, kalau aman, kita harus pakai cara cepatnya, teman-teman. Cara cepatnya gini, lihat. Ya, ini kebetulan enak nih. Kebetulan hoki di soal ini. Tapi kadang ada yang error. Ini tuh sebenarnya harus teman-teman blok dulu ya. Nih, teman-teman pakai namebox aja, lihat ya. Teman-teman pakai namebox, jadi gini. Saya ngeblok dari sini sampai sini. Terus saya kasih warna kuning ya. Yang saya kasih warna kuning ini, teman-teman blok, kasih namebox-nya di sini. Saya kasih nama barang. Jangan pakai spasi ya. Nggak boleh pakai spasi dan nggak boleh dimulai dari angka. Nih, ini namebox ya. Enter. Di blok lagi nih. Yang ini di blok. Nih, saya kasih warna kuning biar teman-teman kelihatan yang saya blok. Ini saya kasih tulis namanya harga. Ini saya blok lagi. Ini saya kasih warna kuning. Ini saya kasih namanya stok. Nah, teman-teman boleh
lihat ya, di sini teman-teman pakai namebox lagi, enaknya gini, kalau pakai namebox tuh gini, VLOOKUP, kan left, A2, 3, gini kan. Table array-nya tadi apa? Ingat nggak, tadi saya kasih nama apa ini? Table array-nya. Ada yang ingat namebox-nya apa buat namanya? Oke, ada yang ingat? Oke, nama barang, betul ya. Jadi gini, NA, lihat. Ketika saya ketik N, itu udah ada nama barang. Saya klik tab, otomatis dia ke blok dan kekunci, gitu. Titik koma, kalau index num-nya 2, range lookup-nya 0, enter. Oke, enaknya pakai namebox tuh gini. Oke, sampai sini paham? Nanti saya bakal kasih jelasin kenapa sih kadang harus dikunci dan kenapa harus pakai namebox. Namebox tuh sama kayak kuncian ya sebenarnya. Bedanya dia lebih enak aja. Nggak pakai F4 atau F4. Paham ya? Baik. Lanjut lagi. Sekarang bantu saya di stop. Oke. VLOOKUP, saya isi lookup value-nya dengan apa? Ada yang tahu nggak kira-kira di stop ini? Saya isinya dengan apa? Saya isinya dengan apa, teman-teman? Ya, right. Berapa karakter dari kanan, teman-teman, yang jadi ini? Berapa karakter dari kanan? Ya, 3 ya. Jadi teksnya A2. 3 karakter dari kanan ini mewakili harga barang. Ya. Oke. Buat table array-nya ingat nggak saya ngisinya apa? Saya ngisinya apa buat table array-nya? Harga barang. Oke, harga barang. Harga ya, saya ngisinya harga. Kalau indeks num-nya berapa? Kalau indeks num-nya, kolom keberapa yang saya ingin ambil? 1 atau 2? Ya, kolom kedua saya ambil. Range lookup-nya boleh di siapa? Ya, di sini 0. Ini. Tahu nggak kenapa NA? Ada yang tahu kenapa NA? VLOOKUP, right, harga 3. Oh, sorry, bukan harga ya. Apa harusnya? Stok. Betul, taruh stok. Oke, thank you buat ini. Nah, kalau kayak gini jangan panik dulu ya. Ini langsung dilihat dulu apa yang salahnya atau hasil gini. Oke, paham sampai sini? Betul, salah table array-nya buat Kak Sarah Puspita. Thank you buat Kak Reza yang pertama kali notice. Oke, aman ya? Oke, aman. Selanjutnya, bantu saya lagi di harga barang. Ini kalau teman-teman udah paham enak banget. VLOOKUP, berapa? Local value-nya gimana? Apa patokannya? Ya, mid. Terus teksnya ini, berapa karakter yang jadi start-nya? Start num-nya gimana? Yap, start num-nya 5. Num charge-nya berapa? Num charge-nya juga 5. Terus table array-nya gimana, teman-teman? Kali ini berapa? Yang mana? Yap, yang harga ya. Sorry, salah. Harga, ini tipe. Harga, klik tab. Berapa kalau indeks num-nya? Berapa kalau indeks num-nya? 2. Oke, range loop-nya berapa? 0 ya? Oke. Klik 0, enter. Dan ini hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, ada yang mau tanyain? Sebelum saya intermezzo, kenapa kita harus kunci range, kenapa kita harus pakai namebox, kunci atau pakai namebox, dan bisa nggak Kak kalau misalkan dari worksheet lain gitu. Aman? Sebelum saya kasih intermezzo di sini. Ini terakhir ya. Oke, ini saya lebih 4 menit. It's okay, nggak apa-apa. Nah, Kak, saya nggak paham mengubah nama table tadi. Oke, ngubahnya gini Kak Ariswanti. Di blok dulu, diubahnya di sini. Kalau pakai WPS nih nggak bisa. Pakai spreadsheet nggak bisa. Spreadsheet di HP ya apalagi. Tapi harus pakai di Excel atau MS365. Oke, aman buat Kak Wandi. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum saya ke back to back to sheet 2 sebelum ke intermezzo, ada yang mau tanyain? Jadi oke, sebentar ya, ini saya keringetan. Duanya dari mana Kak? Oke, gini buat Kak Wardato. Jadi gini, duanya tuh gini. Oke.
harga 2. Oke, 2-nya gini, lihat ya, Kak Wardatul, ini kan kolom pertama. Kolom pertama kolom apa? Saya tanya dulu buat Kak Wardatul. Ini saya izin minta waktu buat teman-teman. Ya, nggak boleh pakai spasi buat Kak Devina. Saya tanya dulu ke Kak Wardatul. Ini kolom pertama kolom apa? Ini saya blok. Fokus yang warna kuning. Kolom pertama kolom apa? Judulnya apa? Coba lihat. Judulnya ini apa? Oke. Kode. Oke. Kolom kedua judulnya apa? Kolom kedua judulnya apa? Kolom kedua ini tahu ya, kolom tuh dari atas ke bawah ya. Ya, harga. Nah, saya tanya, yang pengen kita ambil data ini yang kode atau yang harga? Saya butuhnya kode isinya di sini atau harganya yang saya pengen ambil. Harganya. Oke, harga di kolom keberapa? Harga di kolom keberapa? Iya, di kolom kedua. Jadi duanya dari situ. Oke, paham? Kalau ada 3 yang diblok, misalkan saya ngebloknya gini ya. Oke, sorry. Saya ngebloknya gini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang dicari di data yang kelima. Ya, berarti 5 di kolom kelima. Oke, paham sampai sini buat ke Wardatul? Sebelum saya ke worksheet 2, paham Kak? Sama-sama. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan dulu buat Kak Devina. Oke, yang gampang dulu. Kak, bisa nggak sih Kak saya ngambil referensinya dari data lain? Oke, bisa banget. Lihat ya. Ini saya sum. Ingat ya, cara sum cepat bisa ya. Bisa pakai ini. Kalau sum tuh ada banyak cara. Bisa pakai kayak gini. Bisa teman-teman kayak gini. Di blok langsung aja auto sum. Kalau sum tuh enak, banyak banget caranya. Nah, ini segini. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya tuh aturan 6,6 juta ya. Nah, lihat ya. Saya pengen totalin harganya di sini tapi total, nih lihat ya, sama dengan sum. Nih, ini buat pertanyaan Kak Devina. Oke, number ini saya tinggal klik gimana ya? Saya tinggal langsung pindah aja. Pindah ke soal 1. Lihat ya. Oke, saya pindah ke soal 1, teman-teman. Saya tinggal klik ini aja. Lihat ya. Saya tinggal ngeblok ini aja. Nah, cara bacanya, teman-teman, sebenarnya teman-teman nggak usah klik ya. Ketika kita udah pindah nih, lihat ya. Oke, saya ulang dari awal dulu. Sorry. Nih, sama dengan sum, tab. Ketika kita udah pindah nih, saya klik soal 1, otomatis soal 1 bakal muncul di sini. Bakal muncul di formula barnya. Oke, saya tinggal blok ini. Oke, gitu ya. Nah, cara bacanya, lihat ya, cara bacanya gini, teman-teman. Ini cara bacanya. Oke, sebenarnya teman-teman cukup bilang, oh, berarti Kak tinggal diubah ke worksheet saat lain, terus tinggal di blok. Ya, sebenarnya tinggal gitu. Tapi saya pengen teman-teman paham esensinya. Gini, teman-teman, yang soal 1 ini, lihat ya, ketika teman-teman berpindah worksheet, dia muncul sendiri. Ini mewakili worksheet-nya. Yang warna hijau nih, mewakilin range-nya. Range itu kumpulan dari beberapa sel, yaitu dari C2 sampai C4 untuk di soal ini. Paham sampai sini? Jadi bisa ngambil dari worksheet lain. Tapi beda di formula barnya namanya lain. Tapi teman-teman nggak usah pusingin nama di formula barnya. Karena dia udah otomatis tersendiri ini. Jadi teman-teman tinggal pindah worksheet baru, tinggal klik enter. Hasilnya sama. Paham buat teman-teman yang lain? Buat Kak Devina, udah aman nggak? Masih di Zoom kira-kira buat Kak Devina? Paham ya? Oke. C4 tuh ini teman-teman. C2 sampai C4. Ini ya, C2, C4. Kolom ya. Oke. Jadi tinggal gini aja buat Kak siapa? Buat Kak Riswanti, jadi tinggal diklik aja, diklik soal 1, langsung diblok aja. Klik enter. Kayak gitu. Aman buat Kak Riswanti? Jadi tinggal dipindah sel aja. Tapi dibuat rumus dulu, kan otomatis tuh kalau kita klik tab, otomatis kurungnya kebuka, nanti langsung pindah worksheet aja. Aman buat Kak Riswanti? Belum saya jelasin untuk kenapa sih kita harus kunci, kenapa kita harus pakai namebox dan sebagainya. Ini angka. Ya aman, Kak Riswanti? Pas lagi ketik rumus, klik sheet yang mau. Ya betul, pas lagi ketik rumus, kan sum, buka kurung, langsung diklik sheet yang lama. Di sheet yang mau jadi referensi. Oke, status harga barang itu tadi 5. Pakai mid ya. Oke, ini gini teman-teman. Buat Kak Luna, 1, 2, 3, 4, 5. Kan angka 2 ini sebagai tick start. Angka 2 kan di karakter kelima. Jadi dia 5. Sama kayak tadi kita bahas string function. Oke, Kak Riswanti, Kak Devina, sama Kak Luna, apa udah aman sebelum saya ke sini?
Ini saya mau praktikin ke intermezzo kenapa kita harus pakai kunci dan sebagainya. Aman, Kak? Oke, aman. Baik. Saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi gini teman-teman, misalkan saya pengen totalin. Lihat, kenapa sih Kak kita harus pakai yang namanya kuncian dan sebagainya? Oke, gini teman-teman. Ini warna, ini 2, 3, 4, 5. Oke, ini 3, 4, 5, 6. Gini aja deh, biar enak dilihatnya. Nah, teman-teman lihat, saya pakai sum. Oke, ini nggak usah diikutin, teman-teman, biar ini intermezzo aja. Inputannya lihat ya, C6 sampai D6. Atau kalau dipecah tuh gini, number 1, number 2. Boleh kayak gitu, boleh kayak gini. C6, D6. Lihat ya, C6, D6. Jadi saya jumlahkan C6 dan D6. Hasilnya kan 5. Oke, saya seret ke bawah. Lihat ya, saya pakai fitur autofill, seret ke bawah. Lihat nih, autofill kotak kubus kecil, kan gini. Lihat, lihat isiannya. Fokus ke sini ya, fokus ke formula bar ini, fokus ke isiannya. C6, D6. Sum C6, D6. Sum C7, D7. Sum C8, D8. Sum C9, D9. Jadi ketika kita klik formula bar, yang tadinya kita ngeblok ini, kita tadi ngeblok ini, teman-teman. Ketika kita klik formula bar, dia bakal gini. Set, set, set. Dia bakal ikut turun. Turun, isi ini. Turun, isi ini. Turun, isi ini. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus mengunci dan sebagainya? Jadi gini, teman-teman. Kan tadi kita apa? Kita klik ini kan? Kita klik gitu, biar cepet kan? Nah, ini saya hapus dulu. Kita kan klik ini. Klik ini deh ya. Nih. Klik autofill-nya. Ketika kita klik autofill-nya, kan tadinya rujukannya di sini. Ketika ketik klik autofill, kalau nggak dikunci atau nggak dibuat inbox, dia bakal kayak gini. Set, set, gitu. Dia bakal ikut turun tabelnya. Gitu. Yang tadinya kita ngebloknya ini, ya, di D2 ini, di D3 tuh gini. Di D4 tuh yang keblok ini. Ini kalau nggak kita kunci, nggak kita kasih referensi atau name box-nya. Oke, sampai sini nyaman? Kenapa pentingnya name box dan sebagainya? Karena ketika kita lakuin autofill, dia bakal berubah range-nya. Kalau kita pakai name box ini, lihat ya, angka 2 ini saya kasih name box 2. Ya. Saya jumlahin C6 dengan 2. Ketika saya klik name box ini, ketik autofill ini, sorry. Lihat, C6 ditambah 2. C7 ditambah 2, C8 ditambah 2, C9 ditambah 2. Sama halnya dengan kalau kita kunci yang angka 2 ini. Oke, sampai sini paham pentingnya kapan kita harus kunci, kapan kita harus name box, ketika kita butuh range, dan range itu bakal jadi inputan, ya. Kita butuh range, butuh suatu range, dan itu bakal jadi suatu inputan. Nah, inputan ini, biar cepat kan kita pakai autofill. Nah, biar autofill-nya nggak recok, ya, recok tuh gampangnya nggak ganggu, ini kita pakai name box, atau pakai kunci. Ya, paham sampai sini? Range itu terdiri dari beberapa sel ya. Nih, ini tuh range. Ini sel, ini range, ini range, ini range. Kalau udah lebih dari satu sel itu namanya range. Ini tadi yang table gitu namanya range. Oke, aman? Sampai sini bisa dipahami? Buat teman-teman yang lain gimana? Sebelum kita akhirin di 2115, aman? Aman, Kak? Oke, kalau aman mungkin buat Kak ini boleh dibantu untuk absensinya. Saya sambil nunggu pertanyaan dan sebagainya. Aman ya? Buat Kak Devina aman, Kak Amal, Kak Lady. Buat teman-teman yang lain gimana? Bisa oke kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Ini sebenarnya absen tuh nggak wajib ya. Absen nggak wajib. Yang penting teman-teman absen tuh buat peserta terbaik. Peserta teraktif maksudnya. Paham, Kak? Oke, baik. Mungkin Kak Heni boleh dibantu saya untuk dokumentasi. Sorry banget kita sampai Oke, lebih 15 menit. baik teman-teman yang bisa on cam boleh dinyalakan kameranya, tapi yang berhalangan tidak usah, tidak Oke. apa-apa. Di Kak sini Heni ada, suaranya ya, oke Kak Dipa ini mau on cam, oke. Di sini ada 3 slide, kita langsung, oke Kak Rosa, terima kasih juga sudah on cam. Kak oke, Devina juga, oke langsung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Jangan lupa mengisi link presensi ya. Sebenarnya ini tidak wajib. Oke. Dan jangan lupa kalau ada
pertanyaan atau ada yang belum paham boleh tanyakan di grup atau langsung ke tutor. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Makasih buat Heni, kita ketemu lagi mungkin di hari Minggu atau dari Kamis depan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman, selamat istirahat. Thank you. Sama-sama.